Assalamualaikum Mas Bro. Ya, kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita akan bahas pertanyaan Mas Bro nih. Ya, ada yang bertanya gini, Bang, kenapa sih kok toko saya sepi, kompetitor rame? Nah, di sini mungkin ada beberapa kasus yang seperti itu ya. Mas Bro mungkin ngalami. Toko Mas Bro sepi, kompetitornya rame. Jadi toko kita makin sepi, kompetitor makin rame. Jangan salahin Sugihan dulu ya. Kita bahas dulu di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini Mas Bro ya. Dan share jika dirasa bermanfaat. Oke, yang pertama, kalau Mas Bro tokonya semakin sepi, kompetitor semakin rame ya. Yang pertama, Mas Bro harus terima dulu kenyataan. Oh, fakta nih, kenyataan nih, toko kita sepi, kompetitor rame. Terima dulu keadaannya. Wah, gitu ya, nggak apa-apa. Ikhlas dulu. Yang pertama, itu yang pertama Bro ya. Terus yang kedua, jangan pernah berpikir, oh dia pakai pesugihan, wah ini pasti itu, pasti nuduh-nuduh gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Itu kalau misalnya Mas Bro udah nuduh-nuduh gitu, itu toko Mas Bro malah tambah sepi. Karena Mas Bro cuman mikiri mereka ngapain, tapi Mas Bro nggak berbenah diri. Nah, itu malah bikin tambah bangkrut tokonya. Yang pertama, positive thinking dulu. Jangan pernah seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kedua itu nggak berprasangka buruk ya. Yang ketiga, Mas Bro nggak perlu tahu dulu mereka, biarin aja. Yang Mas Bro lakukan adalah introspeksi diri ya, Jadi lihat dulu keadaan toko Mas Bro gimana. Nah, lihat dulu. Biasanya kasus yang paling banyak toko itu sepi, komputer makin rame, itu karena memang internal tokonya yang udah berantakan. Ini kasus karena kita pernah bekerja di salah satu perusahaan retail swasta ya. Mas Bro kalau sebutin tahu, ya kita udah istilahnya itu udah megang beberapa toko waktu itu. Dan kita juga udah buka banyak toko juga. Kita udah nutup banyak minimarket juga. Dan alasan yang paling utama itu bukan karena kompetitor. Jadi misalnya Alfamart, Indomaret ada yang tutup salah satu. Itu bukan karena Alfamart atau bukan lain Indomaretnya, itu karena internal toko itu kebanyakan. Nah, yang pertama lihat dulu stoknya Bro. Stoknya ya, Mas Bro cek dulu stoknya gimana. Banyak yang melompong nggak tokonya ya. Biasanya kasus seperti itu. Pelanggan pada pergi itu karena toko kita itu banyak kosong. Misalnya pelanggan datang, Bang nyari ini kosong, besok lagi datang nyari ini kosong, habis itu dia nggak datang lagi. Wah, sana kosong mulu, ini langsung sana aja nggak apa-apa lah, yang penting ada. Nah, lihat dulu tuh Bro, lihat dulu stoknya Mas Bro ya. Biasanya masalahnya di stok Mas Bro semakin menipis. Nah, kalau stok Mas Bro makin nipis ya, itu Mas Bro harus selidiki kenapa kok makin nipis gitu ya. Kenapa? Bisa jadi barang hilang, barang nggak ada, uangnya juga nggak ada, namanya hilang, nggak dibeli ya. Nah, itu bisa. Terus yang kedua, uangnya nyampur, biasanya kepake. Kebanyakan kasus gitu ya, toko tutup tuh karena uangnya kepake. Jadi misalnya kita jualan terus dapat duit omset kan per hari 5 juta, 10 juta, banyak banget nih, segepok ya, seneng banget kan. Tapi kan itu kan namanya modal, paling misalnya omset 5 juta, untungnya paling 300.000 gitu ya. Kita nggak paham tuh, tapi kalau misalnya pengelolaannya buruk, buat beli jajan, beli apa, habis lama-lama modalnya tergerus. Stoknya jadi makin dikit. Tadinya bisa beli 12 biji barang misalnya, 12 terus gara-gara habis barangnya, kon omset ada, harusnya dapat untung dan modalnya balik lah. Tapi dipakai setengah, habis itu cuman kuat beli keseles 6, terus jadi 3, habisnya habis. Barang habis, duit habis kan gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Biasanya seperti itu sih masalahnya. Kalau penyebab toko itu sepi, masalah terbesar itu biasanya karena stok ya. Terus yang selanjutnya, bisa aja kita setelah introspeksi diri itu Bro ya, pas waktu introspeksi diri, oh stok masih ada nih, stok masih komplit, kok tokonya masih sepi. Nah, itu bisa mungkin di internal kita, diri kita atau karyawan. Oh, karyawannya galak. Wah, Mas Bro juga galak gitu. Mentang-mentang tokonya rame ya. Tokonya rame nih kita nih. Habis itu ngelayan pelanggannya sekate-kate. Bang, beli roti tuh ambil sendiri. Bang, beli beras tuh nimbang sendiri.
bang beli beras tuh, angkat sendiri angkatin, kalau nggak tolong pindahin tuh ke sana pindahin sekalian. Nah, Pak Haji ini malah disuruh pindahin ya. Ya lama-lama kalau pelanggan itu ya bro, ya memang kalau misalnya pelanggan adalah raja, itu kita nggak setuju ya. Pelanggan itu setara sih sama kita, sama-sama saling menguntungkan. Jadi kita nggak boleh nganggap pelanggan itu raja, nggak. Kita pelanggan itu setara. Jadi pelanggan dapat untung, kita dapat untung. Jadi simbiosis mutualisme. Jadi harus bangun simbiosis seperti itu bro ya. Jangan sampai kita merugikan pelanggan ya. Ya contohnya ya tadi ya, sama pelanggan tuh ya, pelanggan tuh punya hak loh untuk dapat pelayanan yang baik, pelayanan yang sopan, terus pelayanan yang cepat. Jadi mereka punya hak untuk itu. Kalau Mas Bro udah renggut hak itu, lama-lama pelanggan tetap pergi. Wah, toko itu nggak sopan tuh orangnya, males lah beli di situ. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebab toko kita sepi. Ya, jadi dari stok, terus dari pelayanan. Terus ada kasus kecil juga, kasus kecil nih ya. Kasus kecil ada toko yang tutup, itu karena keadaan tokonya yang kotor. Biasanya kalau ini di toko-toko yang makanan ya, kayak ya minimarket mungkin, terus toko, apalagi toko kue ya, toko kue itu jangan, toko warung makan, jangan sampai waktu awal buka grand opening toko kita bagus, rapi, bersih, lama-kelamaan udah laris. Namanya laris kan gimana bro? Kalau toko bangunan kita lagi laris tuh, misalnya larisnya 2 jam, tapi habis itu selesai orang pergi, toko kita kan habis tuh pembelinya, berantakan kayak kapal pecah, seperti itu ya. Nah itu harus cepet-cepet diberesin, karena juga kasus kecil ada toko itu semakin sepi itu karena tokonya berantakan, kotor, jadi orang itu malah di situ jorok, malas lah gua. Nah itu biasanya gitu ya. Nah itu juga jadi pertimbangan. Oke, setelah Mas Bro itu introspeksi diri ya, bahasa introspeksi ya, introspeksi. Oh selesai nih, introspeksi. Ini seperti itu ya, bahasanya apa sih kok jelas gitu. Oke, setelah berbenah diri, kita perbaiki semua ya. Nah, setelah Mas Bro perbaiki internal dulu, baru Mas Bro beranjak ke kompetitor. Internal udah bagus nih, stok bagus, udah kita bagusin, karyawan juga di training jadi sopan, terus tokonya bersih. Nah, kita habis itu kita cek kompetitor juga. Wah, survei ke sana, kenapa sih kalau dia rame? Ternyata dia ada diskon. Banyak loh kasus seperti itu, diskon. Kita jualnya 5.000, di sana jualnya 4.900 ternyata, gitu ya. Itu juga banyak banget kasus seperti itu bro ya. Jadi mereka itu kasih flash sale, kayak di Shopee flash sale. Nah, Mas Bro sih ikutin juga ya, jangan mau kalah, namanya itu sistem promosi. Itu juga kadang-kadang juga bisa buat kompetitor itu KO ya, sistem promosi ya. Padahal cuman di diskon 100 perak. Nah, tapi kan dipasang baliho yang gede itu. Wah, di sana jualnya beda 100, 4.900, ini jual lebih murah. Padahal juga kita bisa kasih diskon lebih murah kan gitu, tapi mereka itu sistem promosinya bagus ya. Terus lihat juga stok kompetitor. Siapa tahu mereka barangnya jauh lebih komplit daripada toko kita. Ya itu lihat lagi ya, lihat bener-bener. Wah, ternyata toko kita tuh udah kalah jauh nih ya. Kita kan tokonya rame, jadi stoknya gitu-gitu toh. Tapi pelanggan itu kan, kompetitor baru misalnya. Wah, dia mau ngejar toko kita kan yang udah lama, mereka bagus-bagusin tokonya, kompletin, lama-lama pelanggan pindah. Di sana banyak pilihannya. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin tuh, bro, stok mereka gitu. Mereka jual ya kita harus jual. Jangan sampai mereka ada kita nggak ada. Nanti Mas Bro, di sana nggak komplit. Nah gitu sih. Ya gitu sih. Kalau misalnya beberapa kasus yang toko kita jadi sepi. Tapi ya itu balik lagi ke orangnya juga sih bro. Ama namanya nasib-nasiban sih. Biasanya toko rame itu nggak selamanya rame, dan toko sepi itu juga nggak selamanya sepi, karena orang itu punya rezeki beda-beda bro. Jadi jangan samain kita dengan mereka. Jadi apapun kita udah misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin ya, kita semaksimal mungkin nih udah tokonya ramai, udah tokonya penuh, bersih, rapi, sopan, terus udah maksimal kita usaha, tapi hasilnya masih lebih sedikit dari kompetitor, ya udahlah terima aja, karena itu nasib ya, jatuhnya jadi takdir.
Nah itu terima. Kalau udah seperti itu ya santai aja sih bro hidup. Yang penting bisa makan hari ini, bisa makan besok, bisa bayar sekolah. Udah dah, itu udah nikmat yang sangat luar biasa, dan syukuri aja. Kalau udah seperti itu ya kita serahkan aja sama yang di atas. Mungkin sekian informasi dari kita Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.